siang. Selamat siang, silakan dulu. Baik, Kak. Terima kasih. Maaf, sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Putri, Kak. Oh, Putri. Sebelumnya Putri pernah melakukan layanan konseling belum? Belum. Belum pernah ya. Baiklah, kalau begitu kakak akan menjelaskan apa itu konseling. Baik, Kak. Nah, jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar konseli itu mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Nah, konseling itu juga dilandasi oleh asas-asas. Nah, asas-asasnya itu yang pertama kerahasiaan, yang kedua itu asas kesukarelaan, yang ketiga asas keterbukaan. Nah, untuk asas kerahasiaan sendiri itu menjamin semua informasi yang Putri berikan, Putri sampaikan ini tidak akan bocor atau hanya kakak dan Putri yang mengetahuinya. Selanjutnya asas kesukarelaan. Nah, Putri datang ke sini dipaksa atau gimana? Um, Suara saya sedikit. Oke, selanjutnya asas keterbukaan. Nah, untuk asas keterbukaan itu sendiri artinya Putri bersedia terbuka dalam menceritakan masalah yang Putri hadapi. Bagaimana Putri sudah paham? Kak, saya paham. Nah, selanjutnya itu dalam pertemuan ini kita tuh dibatasin waktu. Kita akan melakukan pertemuan ini kurang lebih dari 30 sampai 40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita itu harus benar-benar memanfaatkan waktu yang singkat ini. Terus itu, jika pada pertemuan ini Putri itu masalahnya itu belum selesai, kita bisa mengadakan pertemuan selanjutnya. Begitu ya, Kak. Baiklah, jika sudah menyepakati waktu dalam proses konseling ini, nah sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Gini, jadi saya sedih, Kak. Saya merasa ada tekanan dari orang tua saya. Oh, mendapat tekanan, kenapa? Jadi saya tuh sering dibanding-bandingkan, Kak, sama sepupu saya. Nah, coba ceritakan hal-hal apa yang membuat kamu merasakan mendapatkan itu, tekanan dari orang tuamu. Jadi gini, udah berapa bulan ini orang tua saya tuh maunya saya selalu dapat nilai yang terbaik. Nah, mereka terus bandingin saya sama sepupu saya yang pinter banget gitu. Terus kalau nilai saya kurang bagus, mereka selalu bandingin, marah-marah, dan bikin saya itu down. Terus berat banget kak rasanya. Oke, saya mengerti apa yang Putri rasakan. Cerita cerita lebih detail lagi, Putri bisa nggak? Atau gimana? Gini, orang tua saya itu sering bentak-bentak saya loh, sering bentak saya terus. Suka banding-bandingin saya sama sepupu-sepupu saya. Mereka bilang saya males dan nggak mau berusaha. Mereka juga ngontrol banget kegiatan saya, nggak boleh nonton TV, nggak boleh main game, jadi cuma belajar terus. Jadi untuk perasaan Putri sendiri ketika Putri dibentak, dimarahin itu gimana? Ya stres, sedih, kecewa banget kak. Rasanya kayak rasanya tuh kayak saya tuh nggak pernah cukup baik di mata orang tua saya. Saya jadi malas belajar, capek banget. Nah, sebelumnya Putri udah pernah belum sih mencoba untuk mengobrolkan masalah ini? Pernah sih kak, tapi mereka nggak mau ngerti. Mereka bilang seharusnya saya lebih berusaha dan nggak boleh mengeluh. Oh, oke, saya mengerti. Selain soal nilai, ada masalah lain nggak? Kayak tekanan lain dari orang tua kamu, kayak gitu. Hmm. Kadang mereka juga maunya saya bantu kerjaan rumah terus kak. Padahal saya udah capek belajar loh. Rasanya saya itu nggak punya waktu untuk diri sendiri. Jadi tekanan ini membuat Putri itu menjadikan kayak bad mood ya, kayak suasana hati Putri itu jelek, terus itu semangat belajar Putri itu turun dan waktu luang Putri untuk diri sendiri itu berkurang. Nah, ada lagi nggak yang mau diceritakan? Saya ini benar-benar capek kak. Saya pengen orang tua saya itu bisa lebih mengerti saya.
Oke, saya ngerti banget. Sekarang kita cari cara mengatasinya, kita pakai cara ubah fokus perilaku ya. Kita bikin janjian bareng. Janjian apa itu, Kak? Nah, jadi janjian itu kayak kesepakatan kita. Isi tentang perilaku yang mau kita ubah, hadiah kalau kamu berhasil, dan konsekuensinya kalau nggak berhasil. Jadi tujuannya itu biar kamu itu lebih tenang dan lebih baik kayak gitu. Hadiahnya gimana kalau setiap kali kamu berhasil komunikasi dengan baik, kamu dapat waktu luang untuk hobi kamu. Bagus juga sih, Kak. Oke, jadi kalau kamu nggak berhasil dan malah bereaksi negatif, konsekuensinya kamu harus nulis jurnal refleksi tentang gimana caranya komunikasi yang lebih baik. Komunikasi yang lebih baik ini bukan hukuman, tapi ini kesempatan belajar. Oke, Kak, saya Saya juga akan selalu mendukung kamu. Kita evaluasi janjian ini setiap minggu dan kita sesuaikan kalau perlu. Gimana? oke, Kak, saya setuju. Dan saya akan berusaha. Ya, untuk Putri ingat ya, ini nih suatu proses. Jadi nggak apa kalau kamu tuh mengalami kesulitan kayak itu kan. Terus itu yang penting itu kamu juga udah berusaha. Kamu bukan nggak berusaha, tapi kamu udah sangat-sangat berusaha. Saya akan bantu kamu. Ya, Kak, hmm, saya merasa lebih lega, lebih tenang sekarang, dan saya merasa tidak sendirian. Oke, bagus sekali Putri. Ingat, kamu gak sendirian. Saya di sini untuk mendukung kamu. Dan kita akan cari solusi yang tepat untuk masalah kamu ini. Kita bisa coba beberapa teknik komunikasi yang lebih tegas tetapi sopan. Kita juga bisa cari cara membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang tuamu. Sekarang mari kita bahas berkomunikasi yang lebih bagus, baik, dan sopan. Tegas tapi enggak gimana ya, enggak ada kalimat kasar kayak gitu kan. Nah, bukan agresif dan bukan pasif juga. Misalnya kalau mereka menuntutmu belajar terus, kamu bisa bilang gini, mah, pak, aku ngerti kalian ingin aku belajar, tapi aku juga butuh waktu istirahat untuk mikir kayak gitu. Nah, terus itu gimana kalau kita sepakati waktu belajar dan waktu istirahatnya? Oke, sepertinya lebih baik daripada membantah. Tepat sekali. Kamu menyampaikan kebutuhanmu dengan jelas, tetapi menghormati mereka. Jangan ada kata kasar, tetap gunakan kalimat-kalimat sopan. Kita bisa latihan beberapa skenario. Misalnya, bagaimana kalau mereka membandingkan kamu dengan sepupumu? Selain komunikasi yang lebih baik, penting juga untuk mengelola stresmu. Selain itu, kamu perlu meluangkan waktu untuk kegiatan yang kamu sukai sebagai bentuk self care. Apa hobimu? Saya suka melukis, Kak. Bagus. Bagus, luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk melukis. Terus itu dengan cara melukis ini kamu itu bisa membuat diri kamu itu lebih rileks dan mengurangi stres. Kamu juga bisa melakukan kegiatan lain yang kamu sukai seperti olahraga, mendengarkan musik, memasak, atau menghabiskan waktu bersama teman-teman kayak jalan, shopping kayak gitu kan. Terus itu sebelum pertemuan selanjutnya coba praktikkan komunikasi asertif yang kita bahas minimal 2 kali. Catat hasilnya di jurnal yang sudah kakak berikan tadi. Nah, selain itu juga luangkan waktu kamu untuk relaksasi minimal 15 menit setiap hari. Kita kita akan membahas hasilnya minggu depan.
pada hari Minggu pukul 10. Apakah jadwal ini cocok untuk Putri atau mau diubah schedule-nya? Iya Kak, saya cocok. Oke, cocok ya. Gimana Putri, ini waktunya mau diakhiri atau Putri masih ada yang mau diceritakan atau masih ada yang belum diceritakan? Sudah Kak. Sudah. Perasaan Putri gimana? Alhamdulillah saya merasa lega, saya merasa mendapat pencerahan. Oke, berarti kalau udah bisa senyum berarti masalahnya udah teratasi ya. Oke, berarti kita akhiri ya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Kalau sebelum pertemuan selanjutnya ada yang mau diceritain atau ada yang mau dibicarakan kayak gitu, Putri boleh hubungin saya ya. Oke, terima kasih Putri.